Perkenalkan, nama saya Rosanti Jai. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar belajar dalam pembelajaran. Pertama dulu kita harus tahu apa itu belajar. Belajar merupakan kegiatan yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh setiap individu. Sehingga terjadi perubahan dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa membaca menjadi bisa membaca, dan sebagainya. Proses belajar ini terdiri dari 3 tahap. Pertama, tahap informasi yang artinya proses penjelasan, penguraian atau pengarahan mengenai struktur, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kedua, tahap transformasi, yang berarti proses peralihan atau pemindahan struktur dari ke dalam diri peserta didik. Dalam proses transformasi dilakukan melalui informasi. Sedangkan pengarahan pengajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Tujuan proses belajar pasti ada satu tujuan. Salah satunya terdapat 3 tujuan, yaitu ranah kognitif, kedua ranah efektif, dan yang ketiga ranah psikomotorik. Yang pertama, ranah kognitif. Ranah kognitif ini berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 6 aspek yang meliputi 1. Pengetahuan, 2. Pemahaman, 3. Aplikasi analisa, 4. Sintesis, dan 5. Evaluasi. Bagian yang kedua yaitu ranah efektif, yang artinya berkenaan dengan sikap yang terdiri dari 5 aspek yang meliputi penerimaan, jawaban, penilaian, organisasi, dan internalisasi. Bagian yang ketiga dari tujuan pembelajaran ini yaitu ranah psikomotorik, yang artinya berkenaan dengan hasil belajar yang berupa keterampilan dan kemampuan bertindak, meliputi 6 aspek yang meliputi gerakan refleks, keterampilan gerak dasar maupun perseptual, ketepatan, keterampilan kompleks, dan gerakan ekspresif dan interpretatif. Hasil dari belajar menjadi model dalam proses pembelajaran selanjutnya. Pembelajaran berarti suatu perubahan perilaku yang relatif tetap dan merupakan hasil praktik yang diulang-ulang. Pembelajaran memiliki makna bahwa subjek belajar harus dibelajarkan, bukan diajarkan. Subjek belajar yang dimaksud adalah siswa, atau disebut juga pembelajar yang menjadi pusat kegiatan belajar. Siswa sebagai subjek belajar dituntut untuk aktif mencari, menemukan, menganalisis, merumuskan, memecahkan masalah, dan menyimpulkan suatu masalah. Tidak mengharapkan dari seorang pendidik, dari seorang guru, tetapi dia harus aktif sendiri mencari materinya sendiri. Selanjutnya, sebagai suatu proses pengaturan, kegiatan belajar mengajar tidak lepas dari ciri-ciri. Salah satunya yaitu belajar mengajar memiliki tujuan, yakni untuk membentuk anak didik dalam suatu perkembangan tertentu. Inilah yang dinamakan belajar mengajar itu sadar tujuan dengan menempatkan anak didik sebagai pusat perhatian. Anak didik mempunyai tujuan sebagai pengantar dan pendukung. Bagian yang kedua yaitu ada suatu prosedur yang direncanakan, didesain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan agar dapat mencapai tujuan secara optimal. Maka dalam melakukan interaksi perlu ada prosedur atau langkah secara sistematik dan relevan. Untuk mencapai suatu tujuan yang satu dengan yang lain, mungkin membutuhkan prosedur dan desain yang berbeda pula. Bagian ketiga, kegiatan belajar mengajar ditandai dengan satu penggarapan materi yang khusus. Dalam hal ini, materi harus didesain sedemikian rupa, sehingga cocok untuk mencapai suatu tujuan. Bagian yang keempat, ditandai dengan aktivitas anak didik. Sebagai konsekuensi bahwa anak didik merupakan syarat mutlak bagi kegiatan belajar mengajar, aktivitas anak didik dalam hal ini, baik secara fisik maupun secara mental, aktif. Jadi tidak ada gunanya melakukan kegiatan belajar mengajar kalau anak didik hanya pasif. Karena anak didiklah yang belajar, maka mereka harus belajar atau aktif dalam suatu pembelajaran. Bagian yang kelima, dalam kegiatan belajar mengajar, guru berperan sebagai pembimbing. Dalam hal ini, guru berperan untuk memotivasi peserta didik agar terjadi interaksi yang kondusif. Dalam proses pembelajaran juga, guru dituntut untuk mampu mengembangkan potensi-potensi peserta didik secara optimal.
Dan guru harus memiliki prinsip-prinsip belajar, ialah dengan adanya interaksi antara peserta didik dengan pendidik untuk mendapatkan motivasi belajar. Baik, selanjutnya yaitu jenis-jenis belajar. 1. Terjadi perubahan fungsional, terjadi pada aspek kepribadian dan berpengaruh pada aspek lain. Bagian yang kedua, menimbulkan hasil yang bersifat pribadi. Bagian yang ketiga, belajar keterampilan dan pemahaman terhadap masalah-masalah sosial, nilai sosial. Bagian yang keempat, terjadi perubahan kepribadian yang terlibat dari tingkah lakunya. Bagian yang kelima, dari ciri-ciri pembelajaran ini yaitu belajar memecahkan masalah, memperoleh keterampilan dalam memecahkan berbagai masalah secara logis dan rasional. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa guru sebagai pengajar dan pendidik, guru sebagai pengajar dan pendidik tentu harus memiliki berbagai kompetensi sebagai bekal, baik kompetensi kognitif atau ilmu pengetahuan, efektif atau sikap maupun psikomotor kecakapan jasmania. Jadi demikian penjelasan dari proses belajar dalam pembelajaran. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami semua.